Kisah Nabi Musa alaihi salam bertemu jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah dan hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kisah dan Hikmah yang hadir membawa kisah-kisah menarik. Kali ini akan berkisah tentang Nabi Musa alaihi salam bertemu jodoh. Ada proses sebuah perjalanan yang berliku, tragis dan dramatis oleh seorang Nabi Musa alaihissalam setelah diancam akan dibunuh tentara Firaun. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk, ikuti dan simak kisah berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebagai amal dan dukungan kepada kami untuk menyajikan kisah-kisah menarik lainnya. Nabi merasa kebingungan dan panik setelah membunuh seorang laki-laki dari keluarga Raja Firaun. Pada malamnya datanglah seorang laki-laki mengingatkan Nabi Musa. Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding akan membunuhmu. Oleh sebab itu keluarlah dari kota ini. Mendengar nasihat itu, Musa bergegas keluar dari kota Mesir dengan rasa takut. Dia berdoa, Ya Allah Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Setelah menjalani perjalanan selama 8 hari 8 malam dengan tidak beralaskan kaki sampai terkelupas kedua kulit telapak kakinya, tibalah Musa di kota Madian, yaitu kota Nabi Syuaib yang terletak di selatan Palestina. Nabi Musa beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang untuk menghilangkan rasa letihnya karena perjalanan yang jauh. Berdiam seorang diri karena nasibnya sebagai salah seorang bekas anggota istana kerajaan yang menjadi seorang pelarian dan buruan. Dalam keadaan demikian, ada sekumpulan penggembala berdesak-desak mengelilingi sebuah sumber air untuk memberi minum ternaknya. Dan tidak jauh dari tempat sumber air itu berdiri 2 gadis yang menunggu giliran untuk memberi minuman kepada ternaknya. Musa merasa kasihan melihat kepada 2 gadis itu. Lalu dihampirinya. Musa bertanya, "Gerangan apakah yang kamu tunggu di sini?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami hendak mengambil air dan memberi minum ternak kami. Namun kami tidak mungkin berdesak-desakan dengan lelaki yang masih berada di situ," kata salah seorang gadis itu dengan lirih. Gadis satunya lagi menyambung, "Kami harus lakukan sendiri pekerjaan ini, karena ayah kami sudah lanjut usia, dan lihatlah para penggembala itu meletakkan batu besar di atas sumur." Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Musa langsung menuju sumur dan mengangkat batu besar itu. Dan diambillah timba kedua gadis dan seketika dikembalikannya kepada mereka setelah terisi air penuh untuk memberi minum ternak mereka. Kemudian kedua gadis itu pun pulang setelah mengucapkan terima kasih kepada Musa. Setibanya di rumah, kedua gadis itu bercerita kepada ayahnya tentang pertolongan Nabi Musa. Ayah kedua gadis yang bernama Nabi Syuaib alaihissalam seketika tertarik dengan cerita kedua putrinya. Ia ingin berkenalan dengan orang yang baik hati itu dan menyuruh salah seorang putrinya itu pergi memanggilkan Musa dan mengundangnya datang ke rumah. Dengan malu-malu pergilah putri Syuaib menemui Musa yang masih berada di bawah pohon yang masih melamun. Dalam keadaan letih dan lapar, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku sangat memerlukan belas kasih-Mu dan memerlukan kebaikan sedikit makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Tiba-tiba gadis itu berkata kepada Musa sembari memotong lamunannya, "Wahai saudaraku, ayahku mengharapkan kedatanganmu ke rumah untuk berkenalan dengan engkau, serta memberi engkau sekadar upah atas jasamu menolong kami." Kemudian mereka bertiga berjalan pulang. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada angin kencang yang menyingkap kebaya gadis itu hingga kaki bagian atas terlihat.
Seketika Musa berkata, "Wahai saudaraku, biar aku berjalan di depanmu saja. Nanti tunjukkan jalan rumahmu." Sesampainya di rumah bertemu Nabi Syuaib, Musa bercerita kisah hidupnya. Setelah Nabi Syuaib mendengar cerita kehidupan Musa, lalu berkata, "Wahai Musa, engkau telah lepas dari pengejaran dari orang-orang yang zalim dan ganas itu, dan berkat rahmat Tuhan dan pertolongannya. Dan engkau sudah berada di sebuah tempat yang aman, di rumah kami ini, di mana engkau akan tinggal dengan tenang dan tenteram selama engkau suka." Dalam pergaulan sehari-hari selama ia tinggal di rumah Syuaib sebagai tamu yang dihormati dan disegani, Musa telah dapat menawan hati keluarga tuan rumah yang merasa kagum akan keberaniannya, kecerdasannya, kekuatan jasmaninya, perilakunya yang lemah lembut, budi pekertinya yang halus, serta akhlaknya yang luhur. Hal mana telah menimbulkan ide di dalam hati salah seorang dari kedua putri Syuaib untuk memperkerjakan Musa sebagai pembantu mereka. Berkatalah gadis itu kepada ayahnya, "Wahai ayah, ajaklah Musa sebagai pembantu kami menguruskan urusan rumah tangga dan peternakan kami. Ia adalah seorang yang kuat badannya, luhur budi pekertinya, baik hatinya, dan boleh dipercayai." Usulan gadis itu disepakati dan diterima baik oleh ayahnya yang memang sudah menjadi pemikirannya sejak Musa tinggal bersamanya di rumah. Di suatu malam, Nabi Syuaib berkata kepada Musa, "Wahai Musa, aku tertarik oleh sikapmu yang manis dan cara pergaulanmu yang sopan serta akhlak dan budi pekertimu yang luhur. Selama engkau berada di rumah ini, kami dan mengingat akan usiaku yang makin hari makin lanjut, maka aku ingin sekali mengambilmu sebagai menantu, mengawinkan engkau dengan salah seorang dari kedua gadisku ini. Jika engkau dengan senang hati menerima tawaranku ini, maka sebagai mas kawinnya aku minta engkau bekerja sebagai pembantu kami selama 8 tahun, menguruskan peternakan kami dan soal-soal rumah tangga yang memerlukan tenagamu. Dan aku sangat berterima kasih kepadamu bila engkau secara sukarela mau menambah 2 tahun di atas 8 tahun yang menjadi syarat mutlak itu." Nabi Musa segera menerimanya tanpa berpikir panjang, lalu menjawab, "Aku merasa sangat bahagia bahwa Tuhan berkenan menerimaku sebagai menantu." Musa menerima persyaratan bekerja selama 8 tahun ditambah 2 tahun. Setelah masa 8 tahun berlalu bekerja sebagai pembantu, Nabi Musa dikawinkan dengan putrinya yang bernama Sofuro. Dan sebagai hadiah perkawinan pasangan pengantin baru itu, Nabi Syuaib memberi modal beberapa ekor kambing untuk dijadikan modal pertama bagi suami istri baru itu. Pemberian beberapa ekor kambing itu juga merupakan tanda terima kasih Syuaib kepada Musa yang selama ini di bawah kepengurusannya, peternakan Syuaib menjadi berkembang biak dengan cepatnya dan memberi hasil serta keuntungan yang berlipat ganda. Dan pada saatnya mereka kembali ke Mesir untuk menghadapi kesombongan dan kezaliman Raja Fir'aun. Sahabat kisah dan hikmah yang dirahmati Allah, jangan heran bila sekarang ada orang tua yang meminta lamaran kepada calon menantunya, baik berupa uang atau mobil. Ternyata dahulu kala Nabi Syuaib sudah melakukannya. Di samping itu, hikmah kisah ini adalah bahwa siapapun manusia akan mendapat ujian dalam hidupnya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam harus hidup terlunta-lunta seorang diri dikejar tentara Fir'aun. Dengan kesabarannya, akhirnya diambil menantu Nabi Syuaib dan mendapat warisan tongkat sakti yang akhirnya Nabi Musa mampu mengalahkan Raja Fir'aun. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis request kisah apa aja yang kalian sukai. Insya Allah akan kami penuhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.